Saya, Pendeta Abednego Adi Nugroho, beserta dengan seluruh warga jemaat GKJ Wirungkut, di hari kemenangan ini akan melayani seluruh warga GKJW dimanapun berada di dalam sukacita peribadatan Paskah. Mari bersama kita siapkan hati, kita masuki peribadatan kita. Jemaat sekalian, pada hari ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus yang ditandai dengan kebangkitannya. Dengan perantaraan kebangkitannya, harapan baru untuk hidup berkemenangan di masa mendatang menjadi semakin terbuka. Sebab maut yang selama ini menguasai hidup manusia telah dikalahkan. Tentu kehidupan kita yang saat ini dicekam maut pandemi akan dapat kita hadapi. Mari kita tetap semangat dan jangan kendor. Selanjutnya, marilah kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, Sang Terang Abadi. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi Juru Selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Dimuliakanlah Anak Domba Kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Umat Kristiani dimanapun berada, marilah ibadah Minggu Paskah memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dan kemenangannya atas maut. Kita lakukan dengan penuh percaya akan kuasa Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa serta Yesus Kristus yang telah bangkit turun atas saudara semua. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Kesetiaannya kepada Bapa dan cinta kasih-Nya pada manusia telah menuntun Dia kepada kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan semua telah tergenapi. Bait suci terbelah
membelah kejahatan, menggantinya dengan kasih. Di manakah Sang Kristus? Kristus bangkit, Kristus bangkit, Kristus sudah bangkit. Perempuan-perempuan dikubur kosong. Termangu, lesu, tiada daya. Manusia terombang-ambing antara percaya dan tiada. Di manakah Sang Kristus? Kristus bangkit, Kristus bangkit, Kristus sudah bangkit. Kristus bangkit? Derita dan dosa telah tiada. Belenggu-belenggu telah dilepaskan. Kuasa maut, di mana sengatmu? Kristus bangkit, Kristus bangkit. Mari kita langsung bangkit. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Hidup Raja mulia, haleluya. Kita selamat oleh-Nya, haleluya. Mau di mana jayamu, haleluya. Kubur mana kuasa-Mu, haleluya. Hai tinggalkan maut gelap, haleluya. Ikut Dia yang menang, haleluya. Bangkitlah manusia, haleluya. Dalam kebangkitan-Nya, Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan pada saat ini yang akan diambil dari Yohanes 20.
Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Marilah kita bersama-sama memohon penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Besar, Yesus Kristus Sang Firman, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami memohon pertolongan Tuhan kepada Bapak Pendeta Abednego yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Biarlah setiap perkataan dan pemberitaan yang disampaikan tidak disampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerima. Amin. Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menyengguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya,
Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih bagi kita yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat dan umat Kristiani dimanapun berada. Demikian tadi pembacaan Alkitab yang mengisahkan satu peristiwa di seputar kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin ada sebagian saudara yang sama seperti saya, ketika memperhatikan kisah-kisah di sekitar peristiwa kesengsaraan, wafat, dan juga kebangkitan Tuhan Yesus, terbersit satu tanya, terbersit sebuah keheranan saat kita memperhatikan apa yang terjadi pada para murid dan para pengikut Tuhan Yesus pada waktu itu. Mari kita perhatikan. Ketika peristiwa kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan, ketika tubuh dibasuh, dibersihkan, kemudian diletakkan pada makam, apa yang terjadi pada para murid dan para pengikut Tuhan Yesus pada waktu itu? Jika kita memperhatikan catatan-catatan Alkitab, kita bisa merasakan satu keheranan. Mengapa tidak ada satupun di antara para murid dan para pengikut Tuhan Yesus yang mengingatkan akan perkataan-perkataan Tuhan Yesus bahwa memang Tuhan Yesus harus memasuki Yerusalem untuk menderita, wafat, namun kemudian akan bangkit pada hari yang ketiga. Mari kita perhatikan, di tengah kekalutan iman saat Tuhan Yesus didera penderitaan sampai wafat dan kemudian dimakamkan, tidak ada seorang pun di antara para murid dan pengikut Tuhan Yesus yang berdiri dan berkata, misalnya, tenang saudara-saudaraku, tenang. Mari kita tenang. Tuhan Yesus memang telah wafat. Tetapi kita ingatkan bahwa dulu Tuhan Yesus pernah berfirman bahwa Tuhan kita akan bangkit nanti pada hari yang ketiga. Jadi ayo kita tenang. Tidak ada satupun di antara para murid dan pengikut Tuhan Yesus pada waktu itu
yang berkata demikian, mengingatkan para pengikut yang lain. Ketika kekalutan iman dihadapi, mereka semua seakan-akan kehilangan ingatan, pengertian, bahkan pengharapan. Nah, saudaraku, sebenarnya dari bacaan kita tadi, kita bisa melihat ada sebuah harapan yang sempat muncul pada diri Maria Magdalena. Dan harapan itulah yang memampukan Maria Magdalena untuk berjalan sendiri keluar kota Yerusalem dan mengambil resiko besar untuk mengunjungi makam Tuhan Yesus. Tetapi harapan itu seketika ambiar demikian ya. Saat yang dijumpai oleh Maria Magdalena adalah kubur yang kosong. Perhatikan, perikop kita mencatat apa yang disampaikan oleh Maria. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Lantas, apa reaksi para murid yang lain? Ternyata di antara mereka tidak ada yang berkata, nah, tunggu, ini pasti bukti apa yang Tuhan katakan dulu. Tidak ada yang bereaksi seperti itu. Memang mereka segera menuju ke kubur dan menyaksikan kubur yang kosong. Namun sesegera itu pula mereka pulang masih dalam ketidakmengertian yang sama. Perhatikan ayat 9-10 bacaan kita tadi. Mereka tetap belum mengerti. Ada apa ini? Ya, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar kesengsaraan, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita bisa belajar dua hal yang penting. Yang pertama, suatu pelajaran yang sangat penting bagi kita. Paskah ternyata merupakan salah satu cara Tuhan untuk mengingatkan kita semua para pengikutnya bahwa apa yang telah dikatakannya, apa yang telah difirmankannya selalu ya dan amin dan pasti digenapi. Peristiwa Paskah kembali mengingatkan kepada kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang memastikan segala sesuatu yang keluar dari dirinya sebagai sebuah firman pasti digenapinya. Ini adalah pesan yang luar biasa bagi kita umat manusia yang seringkali jatuh pada suatu situasi melupakan firman dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita karena kita menganggap dari kacamata pandang kita, mana buktinya? Mana Tuhan yang Engkau firmankan? Karena firman-firman bahkan janji-janjinya seakan-akan tak segera digenapi untuk kita. Namun sekali lagi, Paskah mengingatkan kita semua, segala firman dan kehendaknya, janjinya adalah ya dan amin. Adapun hal kedua, Paskah mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang mudah kehilangan ingatan, pengertian, bahkan pengharapan.
terhadap apa yang telah Tuhan firmankan dan janjikan kepada kita. Kita lemah. Sering kita kehilangan itu semua. Kapan itu terjadi? Pada saat yang sama dengan pengalaman para murid waktu itu. Yakni saat pergumulan datang mengguncang iman kita. Disitulah kita sering lupa akan firman, kehendak, dan janji Tuhan bagi kita. Ambil contoh sederhana saja. Suatu pergumulan yang berat datang hari ini, maka dengan cepat seakan-akan seluruh tindakan kasih Tuhan yang telah kita alami hilang begitu saja. Karena kita berfokus pada pergumulan yang kita rasakan berat dan terjadi saat ini. Kita juga bisa menjadi auto lupa akan janji-janji Tuhan bagi kehidupan kita saat ini, bahkan kehidupan kita yang akan datang. Karena apa? Hanya karena satu pergumulan berat yang sedang datang dalam kehidupan kita pada hari ini. Oleh karena itu, jemaat dan umat Kristiani dimanapun berada, mari dalam peringatan Paskah di tahun 2021 ini, di tengah satu pergumulan besar, masa pandemi yang belum juga berakhir, kita mengamini segala firman dan janji Tuhan bagi umatnya adalah ya dan amin. Tuhan pasti menggenapinya. Dengan itu semua, tentu pengharapan akan tumbuh dalam diri dan kehidupan kita. Yakinlah, Tuhan pasti mengingat, menggenapi firman dan janjinya bagi hidup kita, umatnya, serta memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Karena itu, tetaplah bertumbuh dan semakin kokoh dalam pengharapan kepada Tuhan kita yang bangkit dan menang itu. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ams, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat dan umat Kristiani dimanapun berada, Paskah adalah perayaan kemenangan Kristus
yang terwujud melalui kebangkitannya mengalahkan kematian, sekaligus mengalahkan segala bentuk kesengsaraan dan belenggu dosa. Oleh sebab itu, Paskah merupakan perayaan kemerdekaan Kristen yang diletakkan Allah sebagai dasar kehidupan gerejanya. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil dan iman Kristiani. Demikianlah kata Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Gereja di sepanjang abad merayakan hari kemenangan ini dengan sakramen perjamuan kudus. Sebab Kristus senantiasa mengajak kita untuk bersatu dalam kemenangannya, sekaligus bersatu dengan tubuh dan darahnya. Seperti yang difirmankannya, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu." Demikian Lukas 22 ayat 15. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan kudus untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui perjamuan kudus Paskah. Sekali lagi, mari kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darahnya. Kita berdoa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada para murid-Nya sambil bersabda, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan
makanlah. Setelah makan roti bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil cawan, anggur dituangkan, dan Tuhan bersabda, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang tertumpah karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Tuhan Yesus bersabda, "Terimalah dan minumlah. Inilah darahku yang tercurah bagi kamu. Terimalah dan minumlah." Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah karya kasih Tuhan bagi kita semua. Pengorbanan dan kebangkitannya yang membawa kehidupan baru serta pengharapan bagi setiap orang yang percaya dan beriman kepadanya. Mari kini kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan penuh sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. "Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Demikian Galatia 2 ayat 20. Syukur kepada Tuhan yang bangkit dan senantiasa mengasihi kita. Amin. Jemaat sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Dan ada tertulis di dalam Mazmur 30 ayatnya yang keempat, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus." Jemaat sekalian, sebelum kita menyampaikan persembahan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa di dalam setiap inci kemanusiaan kami yang lemah ini, Engkau selalu ada dan menguatkan. Setiap hembusan nafas kami, Engkau juga Tuhan yang memberikan. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kemenangan-Mu atas maut yang membuat kami hidup dan semakin dipulihkan. Saat ini Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu untuk menghaturkan persembahan yang terbaik, untuk memberikan apa yang layak kami berikan kepada-Mu, Sang Juru Selamat kami. Amin. Mari jemaat, kita mengumpulkan persembahan dengan penuh sukacita. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah
Kekasih-kekasih Tuhan, kini tiba waktunya bersama-sama kita akan masuk di dalam syafaat kita. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah, dengan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, maka masa depan yang tanpa batas dalam pengharapan keselamatan telah Engkau buka. Dan sekarang Tuhan, berikanlah kami keberanian untuk menghayati iman meski tanpa melihat, ikut serta dalam kesukacitaan kebangkitan dan kerelaan melepas ego kami guna mewartakan berita keselamatan ini sebagai saksi-saksimu. Izinkanlah kami bersyafaat kepadamu, menaikkan segala doa-doa kami, dan dengan penuh kerendahan hati kami memohon, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau melihat segala sesuatu. Engkau memberikan seorang perempuan sebagai istri sepanjang hidup. Kami mohon kuat kuasa kebangkitan-Mu menguasai kehidupan kami, agar kami tetap setia dan mengasihi istri pemberian-Mu. Bapa melihat bahwa kami mengasihi anak-anak anugerah-Mu. Lindungilah anak-anak kami, berikanlah mereka sehat, dan bimbinglah supaya anak-anak kami hidup setia kepadamu. Kabulkanlah doa kami. Kami bersyukur karena Engkau menyatakan kebangkitan kepada kaum perempuan. Mampukanlah kami menjadi saksi kehidupan dengan mengasihi suami dan anak-anak pemberian-Mu. Di tengah ketimpangan hidup dan kehidupan yang semakin tidak menentu ini, kami mohon Tuhan melindungi suami kami supaya hidup suci dan tahu mengendalikan diri, selalu sopan serta penuh keramahan. Kami berdoa untuk anak-anak kami, kuatkanlah dan berilah mereka kesehatan, semangat cinta kasih akan gereja dan kesucian. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami kaum muda juga bersyukur di hari kebangkitan-Mu saat ini. Kami mohon siar kebangkitan Tuhan terus menembus hati, pikiran, dan tubuh kami, sehingga kami dapat menggunakan masa muda kami dengan baik, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bahkan oleh bimbingan-Mu, kami boleh ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Pakailah kami. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang bangkit, kami masih remaja ini juga bersyukur sebab Tuhan Yesus bangkit. Kami mohon Tuhan membimbing kami supaya kami dapat mengerti mengapa ayah ibu kami sering memberikan nasihat, teguran, bahkan hajaran kepada kami. Itu karena mereka telah Tuhan panggil untuk memelihara kami dan ingin bertanggung jawab kepada Tuhan. Bimbinglah kami supaya tidak keliru memahami segala yang terjadi di sekitar kami. Berikanlah kami budi pekerti yang baik dan semangat belajar yang pantang menyerah, agar kami menjadi kesukacitaan bagi kedua orang tua dan jemaat Tuhan. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang bangkit, aku masih kecil. Aku
tidak tahu yang akan terjadi nanti. Jadikanlah aku yang kecil ini cinta ayah, bunda, kakak dan adikku. Juga pada semua teman-teman dan guruku. Aku berterima kasih sebab Tuhan selalu baik padaku. Tuhan, kabulkanlah doaku. Kami menyerahkan negara dan bangsa Indonesia. Kami memohon pertolongan untuk bencana-bencana yang melanda negeri kami ini, ya Tuhan. Kami juga memohon pertolongan-Mu atas segala upaya untuk mengatasi pandemi yang masih terjadi hingga saat ini. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk sesama kami yang menjadi korban dari pandemi ini, yang terdampak baik dari kesehatan maupun perekonomian. Berikanlah kami juga sebagai gereja-Mu untuk menjadi komunitas yang mau peduli. Tak lupa kami menyerahkan warga yang sakit, letih, lesu, dan berbeban berat. Kiranya Tuhan berkenan untuk melawat setiap mereka. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan di tengah peribadatan ini. Kiranya Tuhan berkenan menyuci kuduskan persembahan ini sehingga dapat bermanfaat bagi karya Tuhan di muka bumi ini. Demikian doa kami. Semuanya kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan yang telah bangkit dan yang telah mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan Paskah di tengah masa pandemi ini, gereja juga dipanggil oleh Tuhan untuk senantiasa peduli dan mengingat saudara-saudara kita yang ada di dalam berbagai pergumulan kehidupan. Karena itu, di dalam perayaan Paskah saat ini, kami menitipkan
beberapa bingkisan Paskah sebagai bentuk dan wujud kepedulian serta ikut merasakan beban yang harus dihadapi, dirasakan oleh saudara-saudara kita. Dan tentu semua ini tetap beriring dengan salam dan doa kami. Terimalah dan teruskanlah bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Terimalah dan teruskanlah kepada saudara-saudara kita yang terdampak pandemi ini. Terimalah dan teruskanlah kepada saudara-saudara kita yang mengalami berbagai pergumulan hidup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudaraku, Kristus yang telah bangkit telah mengutus saudara dan saya untuk menjadi saksi kebangkitannya. Karena itu, bangkitlah sekarang, pergilah dan wartakanlah itu dalam perkataan dan perbuatan kita. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera, kekuatan,
penghiburan serta pengharapan dianugerahkan oleh Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit, dan Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Paskah, Yesus telah bangkit, mari kita bangkit.